Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan melakukan resume presentasi untuk mata kuliah blockchain dan cloud computing. Kami di sini akan meresum dari kelompok 5 yang bertopik tentang virtualisasi, di mana menjelaskan virtualisasi jaringan, virtualisasi layanan servis, dan manajemen, serta virtualisasi perangkat lunak. Kami dari kelompok 8, saya terdiri dari saya Damar Azani Susanto, ada Ananda Dirga Effendi, dan Bagus Setiana. Baik, kami akan mulai mempresentasikan resume dari kelompok 5. Yang pertama, kelompok 5 membahas tentang virtualisasi jaringan, yang dimana virtualisasi jaringan ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menggabungkan sumber daya jaringan komputer ke dalam satu platform yang dikenal sebagai jaringan virtual. Nah, virtualisasi jaringan ini juga merupakan komponen jaringan dan layanan keamanan yang direplikasi dalam wadah perangkat lunak. Sehingga proses penyediaan dan pengelolaan jaringan tidak bergantung pada perangkat keras dan perangkat jaringan yang sebenarnya. Selain itu, virtualisasi jaringan dapat menyederhanakan prosedur penerusan paket. Administrasi dari virtualisasi jaringan ini juga dapat dengan cepat menyiapkan dan menyediakan jaringan virtualisasi seperti penyeimbang beban, VPN, saklar logis, router, firewall, dan keamanan beban kerja dengan virtualisasi jaringan. Baik, untuk poin kedua mengenai virtualisasi layanan servis dan manajemen, bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok kami, Bagus Setiana, silakan. Baik, poin 2 yang dapat kita ambil dari kelompok 5 yaitu virtualisasi layanan servis dan manajemen. Dari poin 2 kita dapat ambil yang pertama ada virtualisasi servis. Layanan ini banyak digunakan oleh seseorang yang bekerja dalam pengembangan aplikasi untuk sistem informasi. Anda bisa secara optimal melayani pelanggan dan mempekerjakan sedikit karyawan. Layanan ini juga berfungsi sebagai penghilang kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kedua yaitu virtualisasi manajemen. Banyak komputer sudah menggunakan manajemen virtualization ini karena mereka lebih dimudahkan dalam bekerja sebagai leader maupun dalam merencanakan proyek pembangunan yang fungsinya menggambar atau merancang beberapa hari ke depannya. Sehingga dalam hal ini sudah bisa apa aja yang Anda butuhkan gerak-gerak dan akan kamu gunakan untuk merencanakannya. Poin 3 yang dapat kami resume dari kelompok 5 ini yaitu adalah virtualisasi perangkat lunak. Virtual machine atau VM atau mesin virtual merupakan gabungan dari beberapa perangkat komputer yang telah divirtualisasikan dan digabungkan menjadi satu kesatuan menggunakan software. Sebuah VM dapat diinstal beberapa OS sekaligus tanpa adanya resiko kesalahan atau pelambatan pada sistem. VM dapat digunakan untuk menjalankan atau mengembangkan suatu software dan juga OS baru. Dengan VM, proses percobaan atau eksperimental terhadap suatu software dan OS dapat dilakukan tanpa takut adanya resiko kesalahan dan kerusakan perangkat. Adapun beberapa aplikasi virtualisasi software antara lainnya seperti berikut. Yang pertama ada VirtualBox, yang kedua ada VMware Workstation, ketiga ada QEMU, ada Proxmox VE, ada VMware XC. Mungkin kesimpulan akan dijelaskan oleh Dirga. Oke, untuk kesimpulan yang bisa kami ambil adalah dari kelompok 5 ini adalah perangkat nyata dan
yang memiliki wujud fisik pada sebuah komputer seperti CPU, OS, penyimpanan, dan daya komputasi dan server dapat diubah menjadi perangkat virtual yang tidak memiliki bentuk fisik secara langsung. Proses konversi perangkat fisik menjadi virtual tersebut dinamakan virtualisasi. Dengan diciptakannya VM dengan virtualisasi, seseorang dapat mengakses dan menggunakan sumber daya komputasi untuk perihal menjalankan atau pengembangan sebuah software dari manapun dan kapanpun. Virtualisasi juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk membeli perangkat fisik maupun memperkerjakan karyawan. Dengan ini pula, risiko yang timbul dalam pengujian software dapat diminimalisir dengan amat sentosa. Sekian resume dari kelompok kami. Selanjutnya ada penilaian pribadi dari kami. Nah, untuk penilaiannya, menurut kami kelompok 5 ini sudah cukup bagus dalam menyampaikan materi ya. Materinya sudah cukup lengkap dan juga setiap anggotanya juga dapat menyampaikan materi dengan baik. Pakaian yang digunakan anggota juga terkesan rapih. Nah, untuk kekurangannya, meskipun materi ini cukup lengkap, namun tidak terlalu detail. Jadi yang dibahas hanya seperti dasar-dasarnya saja. Nah, selanjutnya pada PowerPoint dari PPT kelompok 5 ini itu menurut kami dirasa kurang kreatif dan penyampaiannya juga kurang berimprovisasi. Jadi penyampaiannya itu cuma datar ya. Untuk selebihnya, overall kelompok 5 ini sudah cukup baik ya. Untuk penilaian dari kami dapat rating 8,5 dari 10. Mungkin itu saja dari review kelompok 8. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.